Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya. Saat ini kita melanjutkan dari kajian kita yaitu tentang ibadahnya Rasulullah SAW. Kemarin kita sudah mendengarkan beberapa tentang hadis ibadahnya Rasulullah SAW. Tentunya ibadah itu beliau menunjukkan rasa syukurnya sebagai hamba kepada Rabb-Nya, yaitu kepada Allah. Tentu perlu kita pahami kehidupan beliau yaitu kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan, dan bahkan terkadang beliau pun makan ataupun tidak. Begitulah kehidupan sehari-hari beliau. Namun tidak ada kata-kata di lisan beliau ataupun sikap beliau mengeluh ataupun tidak bersyukur. Bahkan beliau telah banyak untuk beribadah, menunjukkan rasa syukurnya sebagai hamba kepada Rabb-Nya. Alhamdulillah saat ini kita melanjutkan dari kajian hadis tentang ibadahnya Rasulullah SAW. Sebagaimana seperti biasanya, sebelum kita memulai, kita mengharapkan keberkahan dengan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita memasuki dari hadis setelahnya yang kemarin tentang ibadah Rasulullah SAW yang begitu banyak, dan sahabat dari kalangan sahabat bertanya, bukankah engkau sudah diampuni dosanya oleh Rabb yang telah lalu maupun yang akan datang? Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya apakah tidak layak saya menjadi hamba yang bersyukur. Saat ini kita akan melihat dari beberapa hadis tentang ibadah ataupun salat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Al-Aswad bin Yazid radhiyallahu anhu bercerita, Sa'altu Aisyah radhiyallahu an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bilaili faqalat kana yanamu awalan lail summa yaqumu fa idza kana min asy-syahri aw tara summa ata firashahu fa idza kana lahu hajatan allama bi ahlihi fa idza sami'al adzan wasaba fa idza kana junuban afadha alaihi minal ma wa illa tawadda'a wa kharaja ila shalah. Aku bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu an tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Ia menjawab, yaitu Ibunda Aisyah menjawab, Rasulullah SAW tidur pada awal malam. Kemudian beliau bangun untuk mengerjakan sholat. Bila telah berada pada waktu sahur, maksudnya mendekati waktu subuh, itu di waktu-waktu sahur, beliau melakukan sholat witir. Setelah itu, beliau berkumpul dengan istri-istrinya. Bila beliau mendengar seruan azan, maka beliau pun bangkit dari tempat tidurnya. Bila beliau dalam keadaan junub, maka ditumpahkanlah air ke tubuhnya atau beliau mandi. Bila tidak, beliau hanya berwudu, kemudian beliau mendatangi masjid untuk mengerjakan sholat. Begitulah malam dari kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana malam beliau dipenuhi dengan bermunajat kepada Allah melalui sholat. Beliau melakukan sholat
yang begitu panjang, yang mana hadis sebelumnya menjelaskan bahkan Rasulullah SAW melakukan sholat ini sehingga kaki beliau dalam bengkak-bengkak. Kok bisa demikian ya teman-teman? Tentunya karena beliau mendapatkan dari hakikat kenikmatan sholat. Bagaimana cara untuk mendapatkan kenikmatan sholat? Bagaimana kita untuk mendapatkan kenikmatan zikir? Bagaimana kita mendapatkan kenikmatan di dalam segala yang berhubungan dengan agama? Tentu kita memiliki nilai harga yang begitu tinggi terhadap perkara tersebut. Sebagaimana saat ini banyak orang-orang merasa berharga suatu hal benda ataupun emas, perak, harta, dan lainnya. Tentu dia sangat menikmati proses dalam mencapai apa yang dia kejar. Begitu juga jika seseorang mengerti, memahami dari makna sholat, yaitu sholat ini adalah hubungan hamba kepada Rabb-Nya. Itu tempat hamba ini betul-betul bermesra, bercinta kepada Rabb-Nya dengan sholat. Sehingga hadis Nabi mengatakan di dalam suatu riwayat, ju'ila qurratu ain fi sholat. Sejuknya mataku di dalam sholat. Karena beliau telah mendapatkan dari kenikmatan sholat sebagaimana kita mendapatkan kenikmatan di dalam suatu perkara yang kita nikmati. Contoh seperti makanan, kita senang dengan sate, kita menikmati dengan sate. Namun Rasulullah SAW telah menikmati dari segi hal-hal yang berhubungan kepada Allah. Tentunya dengan sholat, zikir, dan lainnya. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Abu Ishaq yang bersumber dari Al-Aswad bin Yazid radhiyallahu anhu. Quraib radhiyallahu anhu bercerita bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengkhabarkan kepadanya, yaitu kepada Quraib, bahwa ia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bermalam di rumah Maimunah atau istrinya Rasulullah SAW, dan ia Maimunah radhiyallahu an adalah bibinya saudara ibunya Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang mana beliau berkata, fa'taja'tu fi ardi wisadati wa taja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tuliha panama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idzan tasafa lailu au qabalahu biqalilin au ba'dahu biqalilin fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yamsahu nauman an wajhihi wa qara'al asral ayatil watimi min suratil Ali Imran. Summa qama ila sanin mu'allakin wa tawadda'a minha fa ahsanal wudu' summa qama yusalli. Aku berbaring pada bagian sisi lebar dari bantalnya Rasulullah SAW, berbaring pada sisi yang panjangnya, maksudnya bantal yang lebihnya Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW tidur sampai tengah malam, maksudnya kurang lebih sedikit ataupun lewat sedikit dari tengah malam tersebut. Rasulullah SAW bangun dari tidurnya. Kemudian beliau menyapu dari bekas tidurnya, dari mukanya, maksudnya membersihkan dari mukanya yang masih tampak dari tidur. Dan beliau telah membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Kemudian beliau berdiri dan menuju girbah. Girbah ini adalah tempat air yang mana di sini tergantung. Maka beliau berwudu dari air girbah tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian beliau berdiri melakukan sholat
Selanjutnya Abdullah bin Abbas, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maka aku pun berdiri hendak melakukan sholat di sampingnya Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas kepala, di atas kepalaku. Kemudian beliau telah memegang dari telingaku yang bagian kanan. Beliau menarikku. Setelah itu beliau sholat 2 rakaat. Kemudian beliau sholat kembali 2 rakaat. Kemudian beliau sholat kembali 2 rakaat. Dan kemudian beliau sholat lagi 2 rakaat. Perawi di sini yang bernama Ma'an berkata 6 kali 2 rakaat. Kemudian beliau sholat witir. Kemudian beliau berbaring sampai terdengar suara muazzin mengumandangkan azan. Kemudian beliau berdiri melaksanakan sholat 2 rakaat dengan ringkas. Setelah itu beliau keluar untuk melakukan sholat subuh. Di sini berbaringnya Rasulullah, bukan berbaring yang tidur. Di dalam kitab Fathul Mu'in di situ ada ditulis oleh para penulis kitab tersebut tentang baring yang dilakukan Rasulullah SAW. Tentunya itu adalah berbaring yang sesaat, sehingga beliau tidak melakukan wudhu kembali untuk melakukan sholat, karena sholat jika tidak memiliki wudhu tentunya batal. Dan adapun di dalam kitab Hayatus Sahabah jilid pertama juga menjelaskan bahwasanya ada perbincangan di antara para malaikat, tentunya membincangkan bahwasanya Rasulullah SAW ini tidak tidur. Dan itu yang kita tidak pahami. Namun di hadis ini lebih kuatnya beliau tidak dalam posisi yang tidur menghilangkan dari sisi akal. Wallahu a'lam. Dan tentunya di dalam tidak bertentangan di dalam hukum syariat fikih. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, di sini kita mendengarkan bahwasanya malamnya Rasulullah SAW beliau dengan tidur yang sedikit, beliau memperbanyak hubungan kepada Rabb-nya, yaitu dengan melakukan sholat, dan beliau mendapatkan dari kenikmatan sholat tersebut. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, mungkin kajian kita hari ini sampai di sini, dan insya Allah kita akan lanjutkan di kajian berikutnya, yang tentunya tadi hadis diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas, yang diriwayatkan pula oleh Ishaq bin Musa al-Ansari dari Ma'an, dari Malik, dari Mukrimah bin Sulaiman, dari Quraib, yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangannya, jika ada yang mau peningkatan di dalam penjelasannya, berikan komentar-komentar yang positif sehingga saya bisa meningkatkan penjelasan yang lebih banyak lagi. Yang mana hadis ini sebagaimana hukum-hukum telah ditulis oleh para imam, yaitu para imam-imam mazhab, yang mana dahulu banyak dari mazhab-mazhab, namun yang Allah telah jaga, yang barokah tentunya, yaitu 4 mazhab, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Begitu juga dengan penjelasan hadis tadi, tentunya tidak bertentangan dengan hukum-hukum fikih yang ada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.